Oke lah semuanya, balik lagi sama gua Jarvis. Kali ini gua lagi di sekitar bengkel gua di sana, dan gua mau berbagi pengalaman aja nih tentang Boss Clap dan Leave Noken Us. Nah, ini gua dapet Boss Clap yang udah hancur nih. Ini hancur gara-gara Leave Noken Us-nya itu setinggi tiang listrik, jadi nabrak dia. Nah, nabraknya di bagian bawah sini nih. Nah, kalau nggak yang ininya kalah, Boss Clap-nya yang kalah nih, sampai jebol gini. Terus juga bisa klapnya juga patah nih, klapnya nggak tahu di bagian mana, tapi biasanya bagian sini yang, soalnya ini paling kecil nih. Nah, itu tuh resiko kalau Noken Us-nya terlalu tinggi, tapi jarak dari returner clap yang ini itu nggak dihitung sama Boss Clap-nya. Ini buktinya saya patah nih, terus di ke bawahnya bengkok, clapnya bengkok, patah atasnya, terus ini bengkok nih, jadi jeber gini nih. Untungnya clapnya nggak patah, maksudnya clapnya itu nggak patah di bagian ruang bakar, jadi dia clapnya itu nyangkut di sini nih, tapi di atasnya udah patah, perannya juga udah amburadul dan keluar. Nah, clapnya nyangkut di sini, jadi bengkok ke tonjok sama piston. Nah, untungnya dia patahnya nggak masuk ke ruang bakar. Nah, ini resikonya nih. Gue mau ngasih kayak tips aja sih, tips ringan buat yang mau pasang Leave Noken Us yang agak tinggi tapi resiko nabraknya itu berkurang. Nah, kalau buat gampangnya nih, misalnya contoh ya, ini retainer punya bit injeksi nih, yang USB kalau nggak salah. Nah, ini lihat kan, retainer ini panjang dari ujung sini ke ujung sini nih. Sebenarnya nggak ujung-ujung banget sih, tapi di daerah sini nih, soalnya batang klep adanya di bagian sini. Soalnya jenis-jenis retainer yang batang klepnya agak mendem dibanding punya Mio nih. Kalau Mio dia batang klepnya lebih nongol keluar nih di sini. Nah, kalau misalnya mau pasang ini, gampangnya sih di bagian sini dipotong nih sekitar, ya tergantung liftnya yang mau dipakai berapa sama jaraknya. Kalau saran gue sih jaraknya itu dari retainer ke seal clap ya, itu dikasih jarak 1,5 biar misalnya kalau ada pemuaian di retainer masih ada jarak sekitar 1 milian lah. Terus kalau misalnya ini aman, dipotong, digerinda sama ininya ya, sama kukunya digerinda, dipendekin, tapi jangan banyak-banyak, takut ininya bablas nih, kukunya nih bablas ke bawah. Jangan banyak-banyak, paling habisin sekitar 1 mili cukup, bisa sih maksimal nih kalau bit ini. Soalnya kukunya otomatis juga kemakan nih dikit nih, 1 mili ya, 1 mili lah paling, 1 mili lumayan buat jarak. Tapi kalau misalnya masih mentok juga, mau nggak mau harus cari retainer yang lebih pendek kayak ini, misalnya Mio nih. Ini standarnya udah pendek dibanding punya bit. Lebih pendek sekitar 2 mili 3 mili ya. Nah, sekitar 2 milian nih. Tapi harus punya Mio juga nih, kukunya, kunciannya. Tangan gue kotor banget di bengkel ya, soalnya derajat dalam sininya beda nih coy. Derajat dalam kunciannya ini beda nih. Sebisa mungkin sih satu set. Terus kalau masih nabrak juga, liftnya setinggi apa ya, kalau misalnya nabrak juga nih, misalnya ini kan punya Mio nih, dia kan ada kunciannya tebel nih di sini nih. Nah, mau nggak mau, Boss Clap-nya dibikin agak mendem lagi, sekitar 1 mili lah cukup lah. Tapi nggak bisa pakai Boss Mio karena ada kunciannya tebel nih. Mau nggak mau nih, mau gue bikin model kayak gini coy.
Nih, kuncinya cuman pakai ring doang. Sebenarnya nggak pakai kuncen sih nggak apa-apa sih ini. Stopper ya, stopper ini bos clap biar nggak mendem. Ini kalau nggak pakai kuncen, kalau kayak model-model kayak punyanya Fiction R15, ini nggak pakai kuncian, cuman model press doang. Nah kalau misalnya itu ini yang ini kuncian yang stopper ini nih, yang ring ini dibuka terus dibikin agak mendem lagi, jadi lumayan ada spacer lebih banyak, 1 mili maksimal sih, maksimal 1 mili. Terus kan otomatis kan ini lebih masuk ke dalam porting ya bos clapnya. Nah ini dipotong nih, coba bandingin nih, pendek soalnya portingnya juga gede. Nah resikonya kalau pakai model bos clap yang pendek kayak gini, dia di clap jadi gampang oblak. Nih gampang oblak karena luas penampangnya dari sini ke sini itu lebih pendek, lebih sedikit, jadi gampang oblak. Nah tapi positifnya gesekan jauh lebih minim dibanding yang bos clap yang panjang coy. Jadi durability berkurang, tapi untuk masalah performance menurut gua lebih mantep sih. Jadi itu doang sih yang bisa gua saranin. Paling kalau awal gerinda dulu aja coy, coba dikit aja 1 mili. Tapi mendingan ya harus dihitung dulu sih, tapi gua nggak bawa headnya lagi. Harus dihitung jarak pas top liftnya, lift maksimalnya dihitung. Nah ntar ketahuan dah, minimal sih 1 mili dari retainer ini, retainer bawah ini ke bos clap, ke seal clap. Oke, kayaknya sekian dulu dari video gua. Sorry cuman bisa ngasih info-info yang kurang berfaedah. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja di bawah atau DM IG gua di jenis Jarvis. Kalau kalian suka dari video ini, kalian bisa like video ini, dan kalau nggak mau ikutin video gua, kalian bisa subscribe. Meow, ada kucing. Thanks for watching, and see you next video. Bye bye. Kopi dulu bos.